Management Development Institute of Singapore atau MDIS buka suara perihal status diploma lanjutan dan gelar dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. MDIS membenarkan Gibran pernah menempuh pendidikan dan menamatkan gelar sarjana di universitas tersebut. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Kali ini saya ingin mencoba sedikit memberikan pendapat tentang keraguan publik atas riwayat pendidikan Gibran. Nah, minggu lalu tersebar surat dari MDIS yang menyatakan Gibran itu sebagai salah satu lulusan mereka. Dan surat itu kemudian jadi senjata para pendukungnya merespon gugatan Pak Subhan Palal. Mereka rame-rame men-share atau men-posting surat tadi di medsos masing-masing. Yo kaya-kayane lho, nek wis ada pengakuan itu urusan mempertanyakan polemik sekolah Wapres bisa berakhir yondra. Atau berhenti itu. Dan tidak berhenti di situ saja. Salah satu dosen IPB yang kencang mempertanyakan latar belakang Gibran, akun medsosnya juga diserbu. Itu Bu Melani Buitenzorgi. Itu dikeroyok komentar itu. Ya seperti kalau Om Begawan mengkritik Jokowi atau mengkritik Gibran itu, wah hater-haternya, ora umum. Ada yang bilang Om Begawan tuh iri, belum move on. Dulu pendukung, sekarang menyerang. Ya, omongannya nggak karu-karuan tuh para pendukungnya. Dan itu para pendukung-pendukung buta. Para pendukung-pendukung yang hanya mampu menjilat tanpa bisa memberikan argumen yang cerdas. Ya sing misuh ya ora kehitung. Tapi Om Begawan salut banget itu. Kepada Bu dosen tetap gak membatasi komentar. Yang merespon dengan terbuka, silahkan diladeni dengan baik. Sing muni-muni, sing misuh-misuh, didiamkan saja. Sebagian besar penggemar Gibran atau pendukung Gibran atau relawan Gibran mempertontonkan screenshot surat dari kampus Singapura itu. Sembari berkuar-kuar itu, surat itu menunjukkan rekaman pendidikan Gibran dudu abal-abal. Lu bagaimana Om Begawan melihat ini? Ya mau tak guyu. Ini menandakan bahwa para penggemar mereka, para pendukung, para penjilat mereka gagal memahami apa yang dikarepke sama Pak Subhan dan Bu Melani ini selama ini loh. Mereka gak paham dengan apa yang dipersoalkan. Baik Pak Subhan sama Mbak Melani sama sekali tidak pernah nanya atau ngungkit-ngungkit soal ijazah sarjana loh. Ini kasusnya beda dengan yang dipertanyakan sama Mas Roy dan kawan-kawan. Sama Dr. Tifa dan Bung Rismon ke Jokowi, beda. Memang serba repot kok. Orang kalau sudah jadi pendukung buta itu. Kangelan. Ngandani yo kangelan. Ngerteni kritik juga mereka kangelan. Mereka udah mencermati, mendalami, serta sedikit membuka diri memahami kritik yang disampaikan. Kadang loh, di hati Om Begawan itu yang grantes, prihatin dan sedih. Level netizen plus 62. Kok yuk mung semono ae? Apa karena mereka terlalu terbebani? Atau memang penjilat? Kalau penjilat itu kan ora gelem mikir. Ya toh? Apalagi yang dilihat itu katanya sukses. Kayak mantan PCO itu loh. Ngomongnya. Nggak apa-apa saya jilat, kan yang saya jilat kuasa dan sukses. Mau diar kalau gini nih. Nah ini tidak akan makin menggambarkan. Negara ini beneran krisis literasi. Orang males baca. Wegah atau gak mau usaha. Memahami orang lain ya moh. Kita yang nyorot keluarga Jokowi itu sama sekali tidak ngurus pribadi Gibran loh. Tidak nyangkut individunya. Yang sedang dipersoalkan itu menyangkut perjalanan mereka dalam menapai jalan saat dulu keduanya di pendidikan. Bagi yang mempertanyakan Gibran itu gak ngurus perkara ijazah MDIS, ya ada sih sebagian kecil.
Yang ditanyakan ke institusi itu, tapi tidak terkait bukti fisik atau benda ijazahnya semata. Nek sejenak mau flashback loh. Kita harus ngerti kok. Nek Wapres sejak selepas SMP Negeri 1 Solo itu masuk di Orchid Parks, terus melanjutkan UTS Insert hingga dapat gelar dengan ijazah Bradford. Lah Begawan dhewe sampai lali kok. Wis beberapa episode cerita hal beginian itu tak bulan baleni. Dan yang dikuliti sama Ngompol itu duduk gelondrongan rangkaian pendidikan saja, melainkan aspek detailnya. Di mana yang tak pertanyakan itu hampir tidak bisa tak dapat di berbagai informasi yang menjelaskan soal rekam jejak Gibran. Malahan waktu berselancar atau mencari-cari, ngebaca di medsos. Berselancar kalau orang bilang itu. Ditemukan postingan dari media-media mainstream yang justru nambah kebingungan Begawan ini. Dalam berbagai narasi di medsos, rujukan yang tetap atau tidak berubah dan sifatnya resmi yaitu tampilan di situs KPU. Itu resmi. Nek salah ya melanggar hukum, nek bener itu resmi. Nek pengen ngerti perkara perjalanan pendidikan Gibran ya di situ itu. Sepertinya tidak ada situs lain yang kredibel untuk jadi rujukan. Nah, mungkin kru editorku ngasih nganti bosen tuh menayangkan terus urutan tahun sekolah Gibran tuh. So malah wis klothok. Golek aneh nang ngendi wis klothok. Lho kabarnya di situs resmi pemerintah yang sekretariat negara. Nah, atau mana gitu loh. Ada yang nulis berbeda. Katanya setelah Gibran itu dari Orchid Park itu langsung ke MDIS, lanjut ke UTS Insert Sydney. Artinya Gibran sempat kuliah 2 kali. Semula Begawan ya merasa kaget, masa ngono sih, apa dikira UTS Insert itu nama kampus sehingga dia anggap Gibran itu kuliah pindo. Makanya masyarakat itu ya paham dikit lah. Padahal yang diarani UTS Insert itu nama lembaga pendidikan. Itu namanya informal, tuh kayak SMP, SMA, SD di Indonesia itu pendidikan formal. Sayangnya pas coba tak ubak-ubak di beberapa website resmi milik negara ora nemu, gak ada. Wah aku isin. Nek dikira ngarang gak. Saya ngomong tuh pasti basic datanya harus komplit dan fakta, ora hoax, ora fitnah. Soalnya yang nyebut begitu itu ada di beberapa komentar medsos. Gandeng aku mempercayai mereka, tak carilah di medsos. Adakah yang memperlihatkan atau menganggap UTS dan MDIS itu sama-sama perguruan tinggi? Ternyata jejak digital itu masih banyak. Dan bisa kita buktikan sendiri di beberapa media mainstream masih ada tuh meme atau ilustrasi profil Gibran. Urutannya rapodo situs di KPU. Nek di KPU itu kan urutannya gini. Urutannya 2002-2024. Jadi 2 tahun itu di Orchid Park. Lalu lanjut ke UTS Insert tahun 2004 sampai 2007. Jelas kan? Dan terakhir di MDIS di 2007 tekan 2010. Sementara Begawan menemukan buktinya beda. Di Instagram RRI yang diposting pada 20 Oktober 2024 itu tertulis gini malah. MDIS 2007 dan di UTS Insert 2010. Lala tenan tuh ini. Ini duduk karang ini. Nanti biar editorku sambil menampilkan tuh biar podo jelas. Dan silahkan cek sendiri. Wah, aku ngapusi yo, aku ngopo. Nah, padahal RRI kan lembaga penyiaran milik pemerintah. Mosok memposting data pendidikan wakil presiden itu salah. Kutipan yang sama juga ditayangkan oleh harian Pikiran Rakyat. Itu waktu postingnya lebih lama atau tepatnya 2023 Oktober kalau nggak salah tanggalnya. Sementara di medsos media Nusantara TV hanya mencantumkan nama institusi pendidikan. Tidak disertai tahunnya. Hanya bila melihat tata urutan kan yoga pas. Di akun itu ditayangkan pas 20 Desember 2002 tahun lalu, 2024 tahun lalu, di akun medsos itu yang namanya Kami Prabowo, yang tak duga sebagai akun buzzer,
yang sama dengan yang ditampilkan RRI dan Pikiran Rakyat, MDISC baru UTS. Loh, apakah semua media keliru menanyakan latar belakang pendidikannya? Kan ya enggak. Kompas tuh loh yang lumayan teliti dan menampilkan data dengan benar. Postingannya Medsos Kompas loh, ditayangkan tepat waktu pelantikan presiden dan wakil presiden. Lalu apa gunanya Om Begawan menyampaikan itu semua? Ada media yang keliru tata urutan pendidikan Bebres. Ya kena banget loh. Kenapa ada sebagian media bahkan sekelas pemberitaan milik negara menayangkan latar belakang pendidikan Wapres kok bisa keliru? Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Nek masyarakat sing anu ya gak ngurusi kaya ngono kuwi, tapi bagi Om Begawan itu bagian bahan untuk kami sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat makin paham. Dan yang kayak beginian kan bisa menyesatkan. Mereka menyebar informasi yang salah dan sampai saat ini postingan itu belum diubah sama sekali. Apa mungkin wartawan yang bikin ilustrasi ngarang dewe? Sebenarnya tidak hanya mereka yang keliru. KPU sendiri sebelum dikupas banyak orang kan tidak menampilkan data Wapres dengan detail. Di kolom pendidikan terakhir malah tulisannya ya pendidikan terakhir kan gitu. Dengan apa yang tertulis di RRI, di Nusantara TV dan juga di Pikiran Rakyat, ngono wae wis aneh. Mereka pasti merujuk pada sumber-sumber yang bisa dipercaya. Berarti mereka mengambil data atau mendapat informasi dari mana? Bila data mereka masih data yang salah. Berarti yang tersebar itu hoax. Loh, siapa itu? Ini lagi perkara tata urutan loh. Belum nyentuh surat dari MDIS yang tak senggol di pembuka tadi loh. Data KPU yang dianggap asli saja, yang diakui urutannya benar, masih menimbulkan tanya kok. Urung do percaya kok. Ini durung tekan soal ijazah dari Orsitpak dan UTS loh. Nah, enak loh. Sebagai institusi pendidikan informal, UTS Insert tahun 2004 itu gak ada program 3 tahun. Rana, enaknya emang 9 bulan. Paling lama hanya setahun lah. Kenapa situs KPU menulis 3 tahun? Ada yang bisa menjelaskan ke Om Begawan? Wih, durung dikonfrontasikan pada testimoni Pak Iksan loh, yang sempat dengan ceritanya Gibran. Piye ceritanya Pak Iksan? Kan dia ngomong nek ketemu Gibran tahun 2016. Dan diomongi bila Gibran waktu di UTS hanya 6 bulan. Dari rencana 9 bulan yang harus ditempuh. Waktu itu dia ngomong saya tanya kan, lama dari sini Pak? Ya, sekitar 6 bulanan. Saya 6 bulan terus pulang ke Indonesia. Itu belajar bahasa Inggris saja. Tidak ada matematik, tidak ada yang lain. Cuman bahasa Inggris. Nah, kalau kita selesaikan sampai habis ada sertifikat. Kalau nggak selesai nggak ada sertifikat. Wih, kursus bahasa Inggris loh. Bukan sekolah di pendidikan formal loh. Setingkat SMA atau SMK level Indonesia loh. Loh. Jadi dia ngomong akurat tekan rampung gitu. Saya tidak sampai sempat selesai. Itu ceritane Pak Iksan nirokke omongane Gibran. Dudu aku bukan nirokke Pak Iksan enggak. Jadi Pak Iksan tuh ngomongke apa yang dibilang sama Gibran bahwa akurat tekan rampung. Kalau hanya 6 bulan, kenapa di situs KPU ditulisannya 3 tahun? Terus kepiye dengan surat MDIS itu yang disebar para relawan Gibran? Yo rasa ditanggapi. Mereka emang nemu sing ketoke menguntungkan wis senenge ra mekakan. Ya maklum lah. Ya sederhana saja pertanyaanku. Kuliah di MDIS ini ijazahnya breadfruits tanpa ada logo MDIS-nya. Iki nek dibahas ya untuk sak episode dhewe lho nek tak bahas. Nek wis salah cukup kuwi wae lah. Mungkin Mang Suli sing tak takokne ndek mau, para pendukungnya ya sok ngeluh kok. Wah, Om Begawan takonannya jelimet itu. Dan mereka, saya pastikan, para pendukung, para penjilat, para pemuja itu nggak paham malah masalah perkara seperti ini. Apa meneh jawab pertanyaan terakhirku. Lo iso keracunan. Oke ya, ini sesuatu yang lucu. Maka Indonesia itu sekarang banyak yang lucu-lucu. Sehingga temanku bilang, Sri Mulat tuh nganti ora laku loh saiki. Orang sing guyu. Karena mereka lebih lucu dari Sri Mulat. Siapa? Ya para pendukung pemujanya itu tadi. Nek ngomong, nek demo, nek memberikan argumentasi lucu-lucu.
Bukan hanya kata-katanya yang lucu, tapi orang-orangnya juga lucu. Ini loh saya bikin gemes, gerantes. Seperti inikah negara kita yang kita cintai, yang kaya raya bagaikan surga ini. Ternyata sekarang rusak di semua lini. Memprihatinkan. Oke, jangan salah paham. Salam ngompol, salam begawan. Dadah.